Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 3 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta alam semesta. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amaran bagi masing-masing kami, agar tidak jatuh ke dalam roh mementingkan diri. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada pagi hari ini tanggal 3 Januari 2025 berjudul Tak Bercela di Dalam Tingkah Lakumu. Ayatnya terdapat dalam Yehezkiel 28 ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Selama semua makhluk ciptaan mengakui kesetiaan kasih, maka terjadilah keselarasan yang sempurna di seluruh alam semesta milik Allah. Merupakan sukacita bagi bala tentara surgawi untuk memenuhi tujuan pencipta mereka. Mereka senang memantulkan kemuliaannya dan menunjukkan pujiannya. Dan sementara kasih kepada Allah adalah yang utama, kasih kepada satu sama lain adalah kasih yang saling mempercayai dan tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada sedikit pun perselisihan yang merusak keselarasan surgawi. Namun, suatu perubahan terjadi atas keadaan yang bahagia ini. Ada satu yang memutarbalikan kebebasan yang telah diberikan Allah kepada makhluk-makhluknya. Dosa berasal dari oknum yang setelah Kristus telah paling dihormati oleh Allah dan memiliki kekuasaan dan kemuliaan tertinggi di antara para penghuni sorga. Lucifer, putra Fajar, adalah yang pertama dari kerub-kerub yang melindungi, kudus dan tak bernoda. Ia berdiri di hadapan Sang Pencipta yang agung, dan sinar kemuliaan yang tak henti-hentinya menyelimuti Allah yang kekal itu menyinarinya. Sedikit demi sedikit, Lucifer mulai menuruti keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Meskipun semua kemuliaannya berasal dari Allah, malaikat yang perkasa ini mulai menganggapnya sebagai miliknya sendiri. Tidak puas dengan kedudukannya, meskipun dihormati di atas bala tentara surgawi, ia memberanikan diri untuk mendambakan penghormatan yang hanya pantas diberikan kepada Sang Pencipta. Alih-alih berusaha menjadikan Allah yang tertinggi dalam kasih sayang dan kesetiaan semua makhluk ciptaan, ia berusaha untuk mengamankan pelayanan dan kesetiaan mereka kepada dirinya sendiri, dan mendambakan kemuliaan yang diberikan Bapa yang tak terbatas kepada anaknya. Pangeran para malaikat ini mendambakan kekuasaan yang merupakan hak prerogatif Kristus saja. Untuk membantah kekuasaan anak Allah, dengan demikian mencela hikmat dan kasih Sang Pencipta telah menjadi tujuan dari pangeran para malaikat ini. Untuk tujuan ini, ia hendak membelokkan energi dari pikiran utama itu yang setelah Kristus adalah yang pertama di antara bala tentara Allah. Tetapi dia yang menginginkan kehendak semua makhluknya bebas, tidak membiarkan seorang pun luput dari cara berpikir yang membingungkan, yang dengannya pemberontakan akan berusaha membenarkan dirinya sendiri. Sebelum pertikaian besar itu dimulai, semua makhluk harus memiliki pernyataan yang jelas tentang kehendaknya, yang hikmat dan kebaikannya adalah sumber dari semua sukacita mereka. Diambil dari Patriarchs and Prophets, halaman 35-37. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang penghuni sorga, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 34 paragraf 2. Bapa,
bekerja melalui Anaknya dalam penciptaan semua makhluk sorgawi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Kolose 1 ayat 16. Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan hanya dua oknum ilahi yang menciptakan semuanya, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Allah Bapa menciptakan semua makhluk sorga melalui Anaknya. Artinya, yang menciptakan Lucifer adalah Yesus. Jadi, meskipun Lucifer yang dihormati Bapa setelah Yesus, tetapi Lucifer adalah makhluk ciptaan. Hanya Allah Bapa dan Anaknya yang adalah makhluk ilahi. Dan waktu Lucifer diciptakan, kondisinya tak bercela dalam tingkah lakunya. Namun, The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 317, paragraf 1 berkata, meskipun Allah telah menciptakan Lucifer mulia dan rupawan, dan telah meninggikannya ke tempat yang tinggi di antara malaikat, namun Ia, yaitu Allah, tidak menempatkannya di luar kemungkinan kejahatan. Adalah dalam kekuasaan setan, Ia memilih untuk melakukannya, untuk memutarbalikkan karunia-karunia ini. Allah Bapa melalui Anaknya menciptakan Lucifer dengan mulia dan rupawan, serta kuasa untuk memilih. Artinya, kemuliaan dan kecantikan Lucifer bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi karunia Allah Bapa dan Anaknya. Namun, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 9 paragraf 3 yang berbunyi, sedikit demi sedikit Lucifer mulai menuruti keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Meskipun semua kemuliaannya berasal dari Allah, malaikat yang perkasa ini mulai menganggapnya sebagai milik dirinya sendiri. Tidak puas dengan kedudukannya, meskipun dihormati di atas bala tentara sorgawi, ia memberanikan diri untuk mendambakan penghormatan yang hanya pantas diberikan kepada Sang Pencipta. Ingat, Lucifer diberi kuasa untuk memilih. Namun sayangnya, Lucifer memilih untuk menuruti keinginannya sendiri. Sedikit demi sedikit, Lucifer menuruti keinginannya untuk meninggikan diri sendiri. Semua yang Lucifer miliki berasal dari Allah Bapa, tetapi Lucifer anggap sebagai miliknya sendiri. Inilah roh mementingkan diri. Dan tentang mementingkan diri, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 165 tahun 1901 paragraf 4. Semua dosa adalah mementingkan diri sendiri. Dosa pertama setan adalah mementingkan diri sendiri. Ia berusaha meraih kekuasaan, meninggikan diri sendiri. Inilah kondisi Lucifer yang pada awalnya ciptaan yang sempurna dan mulia. Tetapi, begitu Lucifer memilih untuk mementingkan dirinya, memilih untuk meninggikan dirinya sendiri, maka Lucifer pun jatuh. Itulah dosa pertama Lucifer, yaitu mementingkan dirinya sendiri. Pertanyaan, apakah mementingkan diri adalah perbuatan atau kondisi hati? Jawabnya adalah kondisi hati. Kita buka Alkitab dalam Yesaya 14 ayat 12 dan 13. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ayat-ayat ini berbicara tentang Lucifer, dan kondisi mementingkan diri bermula dari dalam hati Lucifer. Dan Roh Nubuat nyatakan ini adalah dosa pertama Lucifer. Saudaraku dalam Tuhan, hati-hati terhadap ajaran bahwa dosa itu semata-mata hanya perbuatan. Kalau melanggar, berdosa. Kalau tidak melanggar, tidak berdosa. Hati-hati, itu ajaran tidak alkitabiah. Dosa itu bermula dari hati, bahkan sebelum berbuat. Yesus berkata,
setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Benar, dosa adalah pelanggaran hukum Allah, tetapi pelanggaran itu bukan semata-mata perbuatan, namun berasal dari dalam hati. Jadi, dosa pertama Lucifer bukan nanti waktu dia berperang melawan Yesus. Oh, bukan. Tetapi waktu Lucifer mementingkan dirinya agar menjadi setara dengan Allah. Berperang melawan Yesus itu adalah buah dari roh mementingkan diri dalam hati Lucifer. Inilah kondisi Lucifer yang pada waktu diciptakan sempurna. Namun oleh karena kondisi hatinya yang mementingkan diri, maka dia pun jatuh dalam dosa. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 35 paragraf 3. Dalam sidang sorgawi, para malaikat memohon kepada Lucifer. Anak Allah menyampaikan kepadanya kebesaran, kebaikan, dan keadilan Sang Pencipta, dan alamiah hukumnya yang suci dan tidak berubah. Allah sendiri telah menetapkan tata tertib sorga, dan dengan meninggalkannya, Lucifer akan menghina Penciptanya dan mendatangkan kehancuran atas dirinya sendiri. Namun, peringatan itu yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh perlawanan. Lucifer membiarkan kecemburuannya terhadap Kristus menang dan menjadi semakin bertekad. Apa yang Lucifer alami, apakah karena perbuatan atau karena kondisi hati? Yang Lucifer alami karena kondisi hatinya. Lucifer dihimbau untuk bertobat. Lucifer diamarkan dengan belas kasihan, tetapi Lucifer malah makin melawan dan semakin bertekad untuk melawan. Apakah ini perbuatan atau kondisi hati? Ini adalah kondisi hati. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, dosa itu bukan semata-mata perbuatan, tetapi kondisi hati kita. Ini pelajaran penting dari Lucifer yang awalnya tak bercelah dalam tingkah lakunya sejak diciptakan, tetapi oleh karena mementingkan diri, akhirnya jatuh dalam dosa. Dan hal yang sama dapat terjadi dan sudah terjadi dalam hidup kita yang sudah jatuh dalam dosa ini. Nah, apakah akibat dari mementingkan diri sendiri? The Review and Herald tanggal 25 Juni tahun 1908 paragraf 4 berkata, mementingkan diri menghancurkan keserupaan dengan Kristus, memenuhi manusia dengan cinta diri. Itu menuntun pada penyimpangan terus-menerus dari kebenaran. Kristus hidup dengan penuh penyangkalan diri, sementara setan penuh dengan mementingkan diri. Para malaikat dan alam semesta melihat Kristus yang hidup dengan kasih yang lahir dari penyangkalan diri. Sementara itu, mereka juga melihat bagaimana setan begitu mementingkan dirinya sendiri. Sangat kontras dan karenanya tersingkaplah karakter setan yang sesungguhnya. Lalu, apa yang kita perlukan agar tidak mementingkan diri sendiri? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 420, paragraf 3 berkata, kita perlu secara individu untuk membuka hati kita kepada kasih Allah, untuk mengatasi mementingkan diri dan kekerasan, dan untuk membiarkan Yesus masuk untuk mengambil alih jiwa. Kita tidak bisa mengalahkan sifat mementingkan diri dari dalam diri kita. Kita perlu kuasa dan itu hanya dengan membiarkan Kristus mengambil alih hati kita. Sebab kehidupan Kristus adalah kehidupan penuh penyangkalan diri. Hanya melalui kehadiran Kristus, sifat mementingkan diri dalam hidup kita bisa dikalahkan dan tingkah laku yang tidak bercela dapat menjadi bagian kita. Sebab bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami.
agar tidak jatuh dalam dosa pertama Lucifer, yaitu mementingkan diri. Lucifer yang pada awalnya diciptakan sempurna, tetapi oleh karena melayani keinginan dirinya, menyalahgunakan kuasa memilih, dia memilih untuk mementingkan diri, meninggikan diri, akhirnya jatuh dalam dosa dan kemudian diusir dari sorga. Oleh karena itu ya Bapa, kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Kristus dalam hati kami. Sebab kami pun manusia-manusia yang mementingkan diri. Kami adalah orang-orang berdosa. Dan karenanya tidak ada kuasa bagi kami untuk mengalahkan roh mementingkan diri dalam diri kami. Kami perlu Yesus. Dan karenanya karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar kami semua yang percaya diubahkan. Bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Dan kami semakin hari, semakin serupa dengan Dia, dan saat Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.